Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rumadi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan atas segala limpahan karunia dan nikmat kepada kita hingga di kesempatan kali ini kembali Allah taala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, yaitu majelis bahasa Arab. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah taala, bahwasanya ketika kita belajar bahasa Arab, jangan kita beranggapan bahwasanya ini adalah bukan bahasa kita atau ini adalah bahasa asing, tidak demikian. Karena pada hakikatnya belajar bahasa Arab ini adalah kita mempelajari bahasa agama kita, yaitu bahasa agama Islam. Para jemaah, kalau kita mau jujur bahwasanya Islam ini memang sampai kepada umat manusia itu dengan bahasa Arab. Dalam kitab sucinya berbahasa Arab, di dalam hadis-hadis Nabi berbahasa Arab, di dalam penjelasan para ulama pun juga dengan berbahasa Arab. Maka tentunya kalau kita bisa memahami bahasa Arab dengan baik, maka insya Allah itu akan menjadi jalan yang akan memudahkan kita untuk meraih kebaikan dengan kita bisa memahami sumber-sumber agama kita, yaitu agama Islam ini. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita melanjutkan ya pelajaran kita yang masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Nabiyah karya Dr. Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, dan alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di bagian akhir dari kitab jilid yang kedua ya. Dan kita masih ada di pelajaran yang ke-29. Nah, di pelajaran ke-29 kita sekarang sudah masuk kepada latihan ke-13. Nah, baik, nah silakan yang sudah punya buku bisa dibuka bukunya ya, halaman 211. Nah, jadi jilid kedua halaman 211. Nah, di sana kita mendapati latihan ke-13. Nah, Mu'allim menyampaikan bahwasanya di situ ada ta'ammal ya, ta'ammal ya, isti'mal al-kalimataini qad wa abada. Jadi renungkan penggunaan dua kata, yaitu kata qad dan kata abada. Nah, apa ini? Nah, ini kalau kita nanti bisa membaca di sini ya, insya Allah nanti kita akan paham dari contoh-contoh yang ada di dalam kalimat yang disampaikan mu'allim. Nah, di sini kita bisa melihat ada misalkan contoh yang pertama ya. Contoh pertama di sana mu'allim menyampaikan contoh ma fa'altu hadza qat. Saya tidak pernah melakukan hal ini sama sekali. Jadi qat itu maknanya sama sekali. Ya. Nah, terus kemudian contoh yang kedua, mu'allim menyampaikan lam akul ta'aman ladzilan misla hadza qat. Ya, ada qat lagi di sini. Jadi lam akul, saya tidak pernah makan ta'aman, makanan ladzilan yang lezat misla hadza seperti ini qat sama sekali. Baik. Nah, di sini kita mendapatkan ada kata lam akul. Nah, lam akul ini ya kalau kita lihat di halaman 147 ya, 147 jilid yang kedua juga kitab ini ya. Maka kita dapati penjelasan di sana bahwasanya makna ketika ada lam akul ya, meskipun ini adalah lam ini memang masuknya kepada fi'il mudhari ya, akulnya fi'il mudhari dan dia menjadikan fi'il mudhari'nya majzum. Nah, ketika kemasukan lam seperti ini, maka ini maknanya tadi sudah kita baca ya, jadi saya tidak pernah. Jadi tidak itu berarti menafikannya. Maknanya sama dengan ma akaltu. Jadi seperti itu. Kalau ini ma fa'altu. Ya, ini ma fa'altu atau bisa di maknanya sama dengan lam af'al. Lam af'al. Jadi seperti itulah. Bahwasanya ini ketika masuk lam ke fi'il mudhari seperti ini mengandung makna penafian dan maknanya sama dengan yang madi yaitu ma fa'altu. Nah, sehingga di sini sama-sama digunakan kata qat. Nah, kita lihat keterangan di bawah ya, kata qat ini khusus untuk madi, kejadian yang sudah berlalu kan itu ya. Jadi qat dikhususkan untuk al-madi yaitu untuk yang sudah berlalu.
Adapun abadan, ya ini adalah dikhususkan untuk yang akan datang atau bil mustaqbal. Nah, coba kita lihat contoh-contoh yang lainnya supaya nanti lebih jelas. Nah, nah ini kan mungkin barangkali menimbulkan pertanyaan ini. Aku kan mudhari kan ini untuk mustaqbal. Nah, ketika ada lam masuk ke mudhari ini, maka maknanya menjadi madi juga ya. Jadi maknanya sama dengan ma akaltu. Baik. Nah, secara makna seperti itu. Nah, jadi ketika ada lam akul, nah ini kan jangan dikatakan ini mundur kan, tapi maknanya ya, maknanya bahwasanya ini maknanya adalah makna mati ya. Jadi lam akul to'aman lahir mislaha qat, maknanya digunakan qat bukan abadan ya. Baik, nah kita lihat contoh berikutnya. Yang ketiga, lam atrukis sholata qat walan atrukaha abadan. Nah, di sini dalam contoh ketiga ini ada qat dan ada abadan. Nah, kita lihat atruk ya dan atruk ya, sama-sama atruknya. Dan ini sama-sama mudhari kan sebenarnya kan gitu ya. Atruk. Nah, tapi ketika kemasukan amil yang berbeda, kini kemasukan amil lam, maka dia menjadi nafi. Jadi saya tidak pernah meninggalkan. Jadi lam atruk, saya tidak pernah meninggalkan. Artinya apa ini kejadiannya? Ya tidak pernah meninggalkan kejadian yang lampau kan gitu kan. Jadi saya tidak pernah meninggalkan sholat, maka digunakan qat karena maknanya lampau. Jadi sama sekali. Lam atrukis sholata qat. Ya, saya tidak pernah meninggalkan sholat sama sekali. Nah, kalau ditambahkan dengan lan ini maknanya tidak akan selama-lamanya. Kalau namanya sudah tidak akan, kalau tadi kan tidak pernah ya, tidak pernah dan tidak akan. Nah, maka kalau tidak akan berarti dia maknanya adalah mustakbal ya. Mustakbal maka digunakan abadan. Jadi walan atrukaha abadan, dan saya tidak akan pernah meninggalkannya ya, selama-lamanya. Nah, jadi kalau qat tadi maknanya apa? Sama sekali ya. Kalau abadan selama-lamanya. Baik. Jadi ini adalah fungsi penegasan ya, penegasan bahwasanya memang kalau qat itu sama sekali nggak pernah, kalau abadan itu ya seterusnya selama-lamanya. Baik, jelas ya contoh yang ketiga. Kita lihat contoh yang keempat. Baik. Lam asma' kalaman mithla hadza qat. Saya tidak pernah mendengar ya. Lam asma' saya tidak pernah mendengar ya pembicaraan seperti ini sama sekali. Ya, seperti itu ya. Saya tidak pernah mendengar pembicaraan seperti ini sama sekali. Baik, yang kelima. Ya. Kaifa taqulu innaka ra'aitani fil Hind. Bagaimana kamu mengatakan bahwasannya sesungguhnya kamu telah melihatku di India? Ana madzahabtu ilal Hind qat. Ya, saya tidak pernah pergi ke Hindia sama sekali. Nah, ini ada madzahabtu ya, sama seperti yang pertama tadi fa'altu, ini sudah jelas madinya ya. Nah, jelas ini adalah kejadian madi, maka digunakan qat ya, sama sekali. Baiklah para pemirsa, ya insya Allah seperti itu ya untuk penggunaan kata qad dan abadan. Nah, jadi kesimpulannya qad khusus untuk yang madi, abadan khusus untuk yang akan datang. Baik. Nah, kita lanjutkan ke latihan yang berikutnya. Di latihan berikutnya, mu'alif menyampaikan kepada kita tentang adanya renungan dari kalimat-kalimat berikut ini. Ta'amal renungan yang berikut ini ya. Mu'alif menyampaikan contoh ada kata layyin. Layyinun ya, layyinun. Nah, dalam bab kita ini, pembahasan bab kita ini ada pembahasan tentang fi'il mudha'af ya, fi'il yang ada huruf siddahnya. Nah, di sini disebutkan ada isim ya. Kalau ini isim ya, layyinun. Ada tanwinnya maka menunjukkan ada isimnya. Nah, layyinun ada yang disidahkan juga, layyinun. Nah, kalau ada yang seperti ini bentuk isim tafdilnya ya, karena kan sifat ya, maka ada tafdilnya yaitu al-jana ya, hilang sidahnya. Ya, hilang sidahnya. Jadi al-janu ya. Jadi layyinun bentuk tafdilnya adalah al-janu. Nah, ya kita aja membuat bentuk tafdilnya. Kalau misalkan bentuk tafdil yang lain misalkan jamilun misalkan seperti itu ya. Jamilun itu bagus gitu ya. Maka kemudian di sana
bentuk tafdilnya menjadi ajmalu. Nah, coba kita lihat contohnya ya, sebagai perbandingan saja biar bisa melihat bedanya. Nah, dari isim sifat jamilun ya. Harokannya sekalian ya. Ya, jamilun. Nah, maka ini untuk isim tafdilnya dia akan menjadi ajmalu. Kita bandingkan dengan model yang ada siddahnya. Dari layyinun, ya kalau ini saya biasa jadi tidak mengikuti wajar PL ya. Sebagai perbanding aja. Jadi layyinun jamilun. Nah, alhamdulillah. Maka kemudian menjadi al-yanu. Kalau di sini layyinun menjadi al-yanu, kalau jamilun menjadi ajmalu. Ya. Jadi hampir sama ya. Jadi tinggal menghilangkan siddahnya saja. Layyinun, ya, jamilun, ya. Kemudian menjadi al-yanu atau di sini jadi ajmalu. Ini contohnya dalam kalimat hadzal harir, ya, hadzal hariru layyinun. Ya, sutra ini lembut ya. Bisa lembut atau lemes gitu ya. Nah, wadzalika alyanu min hadza, dan yang itu lebih lembut lagi daripada yang ini. Nah, ini untuk contohnya. Nah, terus kalau thayyibun ya, kalau di sini kan kelihatan ada kayak 4 huruf ya, jamilun ada 4 huruf. Nah, ini seakan-akan 3 pada ini 4 ya. Jadi yang sama huruf di tengah jadi thayyibun disidahkan ya. Thayyibun. Maka ini bentuk istilahnya adalah atyabu ya, mirip ya, sama ya, dari al-yanu atyabu ajmalu. Nah, seperti ini membentuk isim tafdilnya ya. Hadza ya, hadza ta'amu ya thayyibun. Ya. Jadi makanan ini adalah enak atau baik gitu ya. Hadza ta'amu thayyibun. Wa dzalika atyabu, dan yang itu lebih baik lagi. Nah, ya, seperti itulah untuk membentuk isim tafdil ya, dari dengan menambahkan hamzah di depan dan kemudian ini huruf ketiga dan keempatnya, huruf keduanya disukun ya, dan huruf ketiganya fathah dan huruf keempatnya didhammahkan. Baik, berarti selesai kita latihan ke-14. Nah, kita sambung kepada latihan berikutnya. Ya, selesai tanda kita sampai kepada al-kalimatul jadidatu ya, kalimat kata-kata yang baru dalam pelajaran ke-29 ini. Baik. Di sana ada kata marrah. Jamaknya adalah marrot ya. Ini kalau diartikan dalam bahasa kita itu artinya kali ya. Jadi kalau marrah marrotun wahidatun itu satu kali ya. Marrotani ya, isnatani 2 kali. Ya, kalau 3 kali salasah marrot, 3 kali. Ya, jadi kali itu. Itu menunjukkan bilangan ya. Terus ada kata ad-dibaj, ini nau'un minal harir ya. Dibaj ini termasuk jenis dari sutra ya, kain sutra. Nuskhatun jamaknya nusakh ya, naskah. Naskah dalam bahasa kita menjadi naskah. Terus kafun ya, akufun. Akufun ya. Ini telapak tangan. Lalu raihatun itu adalah aroma, bau ya. Hunaihatun ya, hunaiha itu detik ya. Terus mazidun ya, tambahan. Karihun yang tidak disukai atau dibenci ya. Balu'ah kot atau saluran air ya. Ghafilun lalai ya. Layyinun lembut gitu ya. Thayyibun baik. Lalu ada dafa'a yadfa'u ya, mendorong ya. Marida yamrodu sakit ya. Hazina yahzanu sedih ya. Baik, inilah para pemirsa sekalian yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan demikian
kita telah selesai dari pelajaran yang ke-29 dari kitab jilid yang kedua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberikan kemanfaat untuk kita semuanya dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.